Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi hari ini kita mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Seperti biasa, mari bersama-sama kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Semoga Allah menambahkan kita ilmu, mempermudahkan kita menuntut ilmu, dan menjadikan kita dari golongan orang-orang yang soleh. Amin. Kembali kita membahas pelajaran ketiga, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah bahas makna Asmaul Husna. Sekarang kita akan menunjukkan bukti Asmaul Husna dengan cara mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya setelah mempelajari ini Ananda bisa mengamalkan sikap Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dalam kehidupan sehari-hari. Poin C, mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dalam kehidupan kita. Setelah kemarin kita mempelajari maknanya, marilah kita tunjukkan perilaku baik yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengubah perilaku menjadi lebih baik memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Hanya saja kita harus punya niat yang kuat, usaha yang sungguh-sungguh, harus disiplin, harus jujur, dan penuh tanggung jawab. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengakui sifat As-Somad. Makna As-Somad kemarin sudah Ibu jelaskan, yang maha dibutuhkan atau tempat bergantung seluruh makhluk atau tempat kita meminta. Sudah dijelaskan dalam ayat kedua surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahus Somad. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Dan juga dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca pada ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Itu setiap hari kita bacakan, setiap hari kita mengakuinya bahwa hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Jadi tidak boleh lagi meminta pertolongan dengan selain Allah. Apa yang dapat kita terapkan dari pengakuan atas sifat As-Somad, Allah yang maha dibutuhkan, Allah tempat kita meminta? Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta dalam semua keinginan kita, tentunya keinginan yang baik-baik. Tidak boleh berkeinginan yang tidak baik ya nak. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita juga membutuhkan orang lain. Sama halnya orang lain juga membutuhkan kita. Jadi kita harus bisa saling membantu satu sama lain. Yang ketiga atau C, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga kita, pikiran kita, dan menggunakan tutur kata yang santun. D. Memulai aktivitas dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan mengakhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang E.
menjauhkan dari rasa takut akan kematian, kekhawatiran atas rasa lapar, dan kegelisahan terhadap masa depan. Kita sudah berusaha dan kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita yakin selalu ada Allah yang membantu kita. Jadi tidak boleh ada kekhawatiran terhadap masa depan kita. Karena kita yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengakui sifat Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya Allah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang ada di dunia ini, bergerak atau yang sudah meninggal, itu atas kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan hidup dan mati kita, yang menentukan kehidupan di dunia ini tanpa terkecuali. Jadi pernahkah kalian merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Kita bernapas dan sangat membutuhkan udara. Andai kata kamu tidak diberi Allah Subhanahu wa ta'ala udara untuk bernapas, apa yang akan terjadi? Tentu kita akan sesak napas seperti ikan yang kekurangan air, tidak bisa bertahan hidup. Jadi kita akan meninggal tanpa udara dari Allah. Itu baru satu nikmat, nak. Baru nikmat bernafas, belum lagi nikmat bisa melihat, nikmat bisa makan, bisa tidur, bisa punya keluarga. Masya Allah, kalau dihitung nikmat Allah, maka sebanyak tinta, sebanyak buih di lautan pun tidak akan cukup untuk menulis nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya nak ya. Juga gunung-gunung api meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya, bahkan bisa menelan korban jiwa, dan masih banyak bencana lainnya yang membuat orang-orang meninggal. Peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah. Mudah saja bagi Allah untuk menciptakan dan mudah juga untuk menghancurkan. Seperti sekarang musim wabah corona, banyak kan yang meninggal terkena corona, tetapi ada juga yang tidak terkena corona. Berarti itu atas izin Allah. Bagi siapa yang diuji terkena, itu sudah takdirnya. Bagi yang Allah selamatkan, kita harus banyak bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 82 yang artinya, sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Kun fayakun ya. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mudah saja untuk menciptakan, untuk mematikan, untuk mengatur sesuai kehendaknya. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat Al-Muqtadir sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat berlindung. Yang kedua, berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang, kapan kita meninggal. Yang ketiga, terus menggali potensi dan mencoba hal-hal yang baru. Yang keempat, meyakini bahwa usaha dan doa adalah kunci dari kesuksesan. Jadi segala sesuatu yang ingin kamu raih, kamu harus berusaha dan harus diiringi doa. Apalagi doa kedua orang tua, banyak-banyak minta didoakan sama ibunya karena doa ibunya sangat mustajab, dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selanjutnya 3. Mengakui sifat al-muqaddim. Makna al-muqaddim kemarin apa? Allah yang maha mendahului, yang harus kita sembah dan lisan kita selalu menyebut namanya. Anak-anak yang solih dan solihah, marilah kita mengakui sifat al-muqaddim dengan cara meneladaninya sebagai berikut. A. Dalam berbuat kebaikan hendaknya kita memulainya terlebih dahulu. B. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Apa sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan nantinya yang kita kerjakan sekarang? Contohnya apa? Yaitu belajar. Belajar dari sekarang agar kedepannya kamu menjadi orang yang sukses. Yang C, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama tadi itu belajar, karena belajar itu sangat penting, apalagi di zaman sekarang, Nak. Saingan itu sangat luar biasa, zaman semakin canggih. Kalau kamu malas belajar, kurang belajar, kamu akan tertinggal. Kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang rajin belajar. Belajar itu tidak kenal usia dan tidak ada batas waktunya. Yang D, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. E, mengiringi segala perbuatan dengan doa. Selanjutnya yang keempat, mengakui sifat al-baqi. Makna al-baqi yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat tumpuan harapan kita. Pernahkah kalian membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan untuk disembah? Jadi Nabi Ibrahim itu pernah menganggap bulan itu sangat kekal, dapat menyinari kegelapan malam, tetapi ketika siang tiba, sinar bulan pun lenyap. Kemudian Nabi Ibrahim menganggap matahari sangat kekal dengan sinarnya yang panas, tetapi ketika malam tiba, sinar matahari pun lenyap. Jadi bulan dan matahari tidak bisa dijadikan Tuhan atau tidak patut untuk disembah. Dari itu, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menuju pengakuan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Baqi adalah sebagai berikut. A. Memanfaatkan umur yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal soleh. B. Berlomba-lomba dalam kebaikan serta menjauhi kemungkaran. C. Bersikap rendah hati dan tidak menyombongkan diri. D. Rajin sedekah. E. Memanfaatkan semua yang kita miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sikap kebiasaan Ananda nantinya selalu menerapkan sifat-sifat As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Selesai materi kita ya Nak. Jadi ada tugas ini. Buktikan hafalanmu. Silakan hafalkan kalimat As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi beserta artinya masing-masing, serta divideokan dan berikan 2 contoh. Misal contoh As-Somad sebutkan 2, Al-Muqtadir 2. Begitu juga seterusnya, itu di video, buat 1 video saja. Ya, Ibu kasih waktu 1 minggu untuk menghafal. Dan tugas tertulisnya, kerjakan latihan uji kompetensi halaman 32 sampai 34 poin A seperti biasa dan poin B 1 sampai 10 halaman 34. Untuk pembahasan soal nanti bagian sudah selesai, silakan japri ke Ibu. Baik, hari ini materi kita sampai di sini. Mari kita baca doa
Penutup belajar Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Semoga Allah menunjukkan kita kebenaran dan kita mudah mengikutinya, dan Allah menunjukkan kepada kita kejelekan sehingga kita dapat menjauhinya. Jangan lupa komentar nama lengkapnya. Dan Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai.